Selamat pagi, salam. Jumpa lagi kita di pagi ini. Saya harap semua kita ada baik-baik saja ya. Bercerita tentang seorang pasien gagal ginjal. Memang susah ya, menderita. Tapi kita bawa dengan happy hemodialisa, menyenangkan diri sendiri agar jauh dari stres. Orang udah gagal ginjal gini, saya juga heran. Ada juga orang yang masih tidak mau membenci. Heran saya, manusia seperti apa itu. Tapi kita mau bilang apa, orang sudah cacat begini ya, kita terima nasib, bersyukur, dan selalu tetap hidup mengandalkan Tuhan. Sebagai orang pasien gagal ginjal, apa yang harus kita sombongkan dalam menjalani hidup ini? Hidup sudah terbatas. Kadang fungsi ginjal naik 8%, kadang dia drop sampai 2,5%. Tapi Tuhan masih sayang. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Mungkin di balik ini semua ada rencana Tuhan. Sudah 17 tahun saya menjalani cuci darah ini. Saya pakai cuci darah mandiri yang dikerjakan di rumah, CAPD, 13 tahun 6 bulan. Tahun 2020 saya infeksi, dan di situ alat itu dicabut, tidak bisa dipergunakan lagi. Saya menjalani hemodialisa 6 bulan. Kemudian 6 bulan itu saya pasang lagi CAPD. Itu hanya bertahan setahun. Itu pun tinggal di backup dengan hemodialisa atau cuci darah. Dan tahun 2021 kembali saya dioperasi untuk pencopotan alat CAPD. Dan saya pasang tendeling untuk hemodialisa di rumah sakit sampai dengan saat ini. Hemodialisa. Yang paling susah pasien gagal ginjal ini, takaran untuk minum. Itu yang paling susah. Tidak boleh lebih dari 600. Itu berbahaya bagi kami. Kami hanya berserah dan berserah. Bersyukur dan bersyukur. Hidup apa yang Tuhan inginkan. Jauh dari kesombongan. Dan seorang pasien gagal ginjal, apa yang mau disombongkan? Dan Tuhan juga membenci orang yang sombong. Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Tuhan akan menundukkan orang yang congkak. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Kita hanya hidup dengan kerendahan hati. Jauhi larangan Tuhan, supaya Tuhan selalu berbaik hati dengan saya, bermurah hati dengan saya, mengasihi saya, agar doaku ini bisa terjawab oleh Tuhan.
keinginan untuk bisa terlepas dari cuci darah ini. Seandainya Tuhan sembuhkan saya terlepas dari cuci darah ini, mungkin saya akan melayani Tuhan face to face dengan jemaat, bukan lewat sosial media pun. Dan saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Hanya itu yang bisa kulakukan. Sisa hidup ini hanya berserah pada Tuhan. Hidup ini anugerah. Hidup ini adalah kesempatan untuk bisa berbakti pada Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya merasakan orang-orang yang menganggap enteng bahwa seorang gagal ginjal udah cacat, tidak ada apa-apanya lagi. Sama mereka melihat sampah. Tapi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan hati yang kuat, berbesar hati untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Aku andalkan Tuhan. Karena Tuhan bilang, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan membenci orang yang sombong, yang congkak. Sebagai seorang pasien gagal ginjal kronis, sudah stadium akhir, sudah cuci darah seminggu 2 kali, berserah total pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di pekerjaanku juga akhir-akhir ini tidak seperti harmonis yang tahun-tahun yang lalu. Tapi semua itu saya hanya berserah, ada rencana Tuhan yang indah buat saya dan keluarga. Yang pasti rencana Tuhan bukan rencana yang celaka, tapi rencana damai dan sejahtera. Dari 2006 Tuhan menyertai saya untuk melaksanakan cuci darah sampai dengan 2023, sudah 17 tahun. Tidak mungkin Tuhan mau kasih tinggal tengah jalan. Pasti penyertaan Tuhan. Dan aku juga mau